Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Fahmi Ramadhani dari SMPN 1 Limbangan. Hari ini saya akan bercerita mengenai legenda Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda muda tanpa seorang anak. Janda muda tersebut sangatlah kaya karena beliau mewarisi harta dari almarhum suaminya. Semasa hidupnya, suami dari janda muda tersebut bekerja sebagai seorang rentenir. Namun, janda muda tersebut memiliki sikap yang sangat angkuh dan tidak mau menolong kepada orang lain. Bahkan siapa saja yang datang ke rumahnya untuk meminta pertolongannya, janda muda tersebut akan langsung menolaknya dengan kasar. Karena sikapnya yang pelit, para warga pun menyebut janda muda tersebut dengan sebutan Baginda Endit. Baginda Endit artinya adalah orang kaya yang pelit. Baginda Endit melanjutkan pekerjaan mendiang suaminya, yaitu sebagai seorang rentenir. Baginda Endit selalu meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi dan memberikan batas waktu pelunasan yang singkat. Oleh karena itu, banyak warga yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Alhasil, sawah dan ladang milik warga pun disita oleh Baginda Endit. Para warga tidak bisa melawan karena para warga tahu Baginda Endit mempunyai anak buah yang terkenal dengan kekejamannya itu. Para warga hanya bisa menyerahkan sawah dan ladang kepada Baginda Endit dengan berat hati. Alhasil, banyak warga yang tidak mempunyai penghasilan. Karena terpaksa, para warga pun bekerja dengan Baginda Endit. Meskipun dengan upah yang sangat sedikit. Setiap harinya, Baginda Endit tidak lupa untuk menghitung kekayaannya yang setiap saat selalu meningkat. Suatu hari, Baginda Endit sedang bercermin dan sedang memegang kalung emas di dadanya. Tiba-tiba Baginda Endit mendengar ada suara ketukan pintu dari luar. Lalu Baginda Endit pun mengeceknya. Ternyata yang mengetuk rumah Baginda Endit adalah seorang nenek tua sambil menggendong anaknya. Nenek tua tersebut pun langsung berbicara kepada Baginda Endit. Baginda, tolonglah saya mempunyai anak. Anak ini belum diberikan makanan apapun sedari pagi, Baginda. Baginda, berikanlah saya nasi sedikit saja untuk diberikan kepada anak ini. Hei, nenek tua tidak tahu diri. Apabila kamu tidak mampu untuk memberikan makanan kepada anak itu, janganlah kamu mempunyai anak. Nenek tua tersebut hanya bisa terdiam. Pada akhirnya, Baginda Endit pun masuk ke dalam rumahnya. Nenek tua yang melihatnya
sangatlah senang karena beliau berpikir bahwasannya Baginda Endit masuk ke dalam rumah adalah untuk memberikannya ia makanan. Ternyata bukan makanan yang ia berikan, melainkan Baginda Endit membawa satu ember air lalu disiramkan kepada nenek tua tersebut beserta bayinya. Nenek tua tersebut pun kaget dan tidak percaya akan diperlakukan seperti itu. Pada akhirnya nenek tua tersebut pun pulang dengan wajah kecewa dan sakit hati yang sangat mendalam. Pada suatu hari di musim kemarau, di desa tersebut dilanda kekeringan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, sungai-sungai pun kering, tidak ada airnya. Sumur-sumur pun kering, tidak ada air sedikit pun. Para warga yang kebingungan untuk mencari air, lalu para warga pun berdiskusi. Salah satu dari warga pun memberikan solusinya. Solusinya adalah meminta pertolongan kepada Baginda Endit. Akhirnya para warga pun setuju dengan solusi beliau. Keesokan harinya para warga pun berbondong-bondong membawa ember kosong ke rumah Baginda Endit. Baginda Endit yang menyadarinya akan hal itu lalu menanyainya ke salah satu warga. "Hei, mau apa kamu kesini?" Para warga pun menjawab, "Baginda, kami kesini untuk meminta pertolonganmu, Baginda. Kami sangat kebingungan, Baginda. Sumur-sumur dan sungai-sungai sudah sangat kering, tidak tersisa air sedikit pun. Sedangkan kami sangat perlu dengan air bersih. Kami kesini untuk meminta air kepadamu, Baginda." "Hei, enak saja, itu sumurku, dan yang berhak mengambil air di sumur itu hanyalah aku. Lagi pula aku tidak peduli dengan urusanmu. Sekarang kamu pergi dari sini." Pada akhirnya para warga pun pulang dengan wajah kecewa dan tidak membawa air sedikit pun. Tidak lama setelah itu datanglah kakek tua. Lalu kakek tua tersebut pun menghampiri Baginda Endit. Baginda Endit yang melihatnya lalu menanyainya kepada kakek tersebut. "Hei kakek, mau apa kamu kesini?" Kakek tua tersebut pun menjawab, Aku kesini untuk meminta air kepadamu. Aku sudah berkeliling rumah-rumah yang ada di desa ini, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan saya air. Bukannya air yang diberikan, tetapi Baginda Endit malah merebut tongkat milik kakek lalu memukulkannya dengan kencang. Sampai-sampai kakek tua tersebut pun tersungkur ke tanah. Setelah memukul kakek, Baginda Endit pun melemparkan tongkat milik kakek ke sampingnya. Kakek tua tersebut pun berusaha untuk menggapai tongkatnya dan berusaha untuk berdiri. Pada akhirnya kakek tua tersebut pun berhasil untuk berdiri.
Karena kesal dan tidak percaya akan diperlakukan seperti itu, kakek tua tersebut pun berbicara kepada Baginda Endit. "Hei Baginda, kamu sungguh wanita yang sangat biadab dan tidak mempunyai sopan santun sedikit pun kepada orang tua. Kamu pantas mendapatkan azab yang sangat pedih dari Tuhan Yang Maha Esa." Namun Baginda Endit tidak mendengarkan perkataan kakek tua tersebut. Karena kesal dan sakit hati, kakek tua tersebut pun menancapkan tongkatnya di depan rumah Baginda Endit, lalu mencabutnya kembali. Tiba-tiba datanglah air yang sangat deras dari bekas lubang tongkatnya. Baginda Endit yang melihatnya kaget dan heran. Hei, apakah itu air yang keluar dari lubang itu? Hei, siapakah kamu wahai kakek tua? Namun kakek tua tersebut pun menghilang entah kemana. Baginda Endit yang panik. Akhirnya Baginda Endit pun masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan harta-hartanya. Namun air yang keluar itu sangatlah deras, sehingga sudah membanjiri setengah dari rumah Baginda Endit. Baginda Endit tidak bisa berbuat apa-apa. Baginda Endit hanya bisa memohon pertolongan kepada orang lain. Namun bukan rumah Baginda Endit saja yang mengalami kebanjiran, tetapi seluruh rumah yang ada di desa tersebut mengalami kebanjiran yang sangat dahsyat. Para warga yang panik, akhirnya para warga pun menyelamatkan dirinya masing-masing dan tidak ingat kepada orang lain. Pada akhirnya para warga pun selamat, kecuali Baginda Endit dan harta-hartanya. Kini banjir yang sangat dahsyat tersebut sudah dijadikan destinasi wisata paling populer di daerah Garut. Dan destinasi wisata tersebut dinamai dengan Situ Bagendit. Situ Bagendit artinya adalah situ artinya danau, Bagendit adalah pengambilan dari sebutan para warga zaman dahulu. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah janganlah berbuat seenaknya kepada orang lain, karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.